persoalan ini saya kira ya program moderasi agama yang tadi kita sebut itu akhirnya kan membuat Muslim itu meragukan syariatnya sendiri. Nah, hal ini bisa terjadi ketika misalnya Muslim itu minim literasi ya terkait dengan syariat Islam itu, atau jika literasinya cukup gitu ya, tetapi tidak punya giroh terhadap pengutamaan ajaran Islam. Lantaran apa? Ya sudah terjangkit dengan dulu disebut oleh Rasulullah itu penyakit wahan itu, ya kan? Iya. Yaitu lebih menyukai remah-remah dunia dibandingkan dengan kehidupan ukhrawi. Nah akhirnya apa? Ya lidahnya keluh, bisu, pasif, laksana patung istana itu yang pernah kita omongkan itu. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, balik lagi di segmen Tanya Profesor Aja di channel Profesor Suteki. Nah, kali ini seperti biasa, sudah ada isu viral yang saya ambil dari trending di Twitter ya. Trendingnya nggak usah kita sebutin karena cukup mengerikan ya, Prof ya. Iya, iya. Ini tentang KSAD ya. Betul. Tentang Kasat Jenderal Dudung nih. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang Kasat Jenderal Dudung ini dalam sebulan terakhir, kalau saya rangkum dari website-website yang terdaftar di Dewan Pers itu, setidaknya ada banyak fakta kontroversial nih, Prof nih. Ini, misalkan gini, kita tahu bahwa Jenderal Dudung pernah bilang kemarin ya baru-baru ini di podcastnya Deddy Corbuzier itu, bahwa berdoa itu ya bahasa Indonesia. Tuhan kita itu bukan orang Arab katanya. Yang kedua, kemudian ada arahan ya. Iya, ada arahan dari Jenderal Dudung itu untuk rangkul KKB. Padahal KKB ini baru ya baku hantam, baku tembak itu menewaskan mulai dari nakes dan prajurit TNI. Ya. Juga ada polisi. Tapi terhadap 212 ada juga seruan dari Kasat ini bernada ya semacam nada mungkin menakut-nakuti atau gimana ya, saya tidak tahu. Tapi narasinya itu akan turunkan ya, atau pasti akan turunkan, akan pastikan turun TNI dan Polri jika kemudian reuni 212 itu tetap digelar. Kemudian kalau kita sebelumnya juga ini yang terakhir yang saya rangkum itu ketika berbicara tentang fanatisme, ya, fanatik beragama, ya, beliau mengungkapkan bahwa kita itu nggak perlu fanatik berlebihan, semua agama itu benar di mata Tuhan. Agen Prof nih. Jadi dari 4 fakta itu yang ingin saya tanyakan nih, Prof nih. Batasan wewenang Kasat itu sampai mana sih sebetulnya menurut undang-undang? Pripun, Prof? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai wewenang Kasat itu kita kembali ke Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan, ini berarti kesemuanya ya, itu yang pertama adalah memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan. Yang kedua, membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin, dan strategi serta operasi militer dengan matra masing-masing. Lalu yang ketiga, membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan. Serta yang keempat itu melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra masing-masing yang diberikan oleh Panglima. Nah, khusus untuk TNI Kepala Staf Angkatan Darat berarti ya hanya mempunyai kewenangan atau wewenang mengatur pembinaan kekuatan dan administrasi tentara di lingkungan Angkatan Darat gitu. Itu yang paling utama di sana, berarti terbatas di situ. Nah, kemudian untuk misalnya menggerakkan TNI untuk membantu Polri misalnya, itu memang ada ketentuannya. Misalnya kita temukan di pasal 7 ayat 2 angka 10 Undang-Undang TNI, yaitu membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat ya yang diatur dalam undang-undang. Nah, sebaliknya kita temui juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu secara tegas di pasal 41 ayat 1 juga disebutkan
ini timbal baliknya ya, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi sebenarnya dua undang-undang ini memberikan wewenang memang untuk saling membantu, tetapi menurut saya memang apa yang disampaikan atau dinyatakan oleh Jenderal Dudung itu menurut saya beberapa kali itu sudah tidak selayaknya menurut saya ya, tidak selayaknya. Atau aku ngomong biar bisa agak dibilang repot over, juga ya. Prof. Ya, tidak selayaknya Atau dikatakan. offset mungkin ya. Ya mungkin sama, orang bisa aja mengatakan itu offset atau terlalu masuk ke wilayah yang mestinya tidak perlu disampaikan. Kalau menurut saya kan pejabat apalagi sebagai pemegang komando ya di Angkatan Darat itu kan strategis banget itu. Itu harus hati-hati karena kalau salah itu langsung menimbulkan friksi benturan dengan rakyat. Nah kita kan nggak mau itu, TNI itu kemudian benturan dengan rakyat itu kan tidak mau. Ini yang ingin saya singgung, Prof, di pertanyaan berikutnya nih. Yeah. Jadi ketika berbicara tentang singgungan, ya, ada keberpihakan nih, Prof. Apa sih pandangan Prof Suteki melihat kita ngelihat ada kecondongan Kasat pada kekuasaan nih. Oh begitu. Sementara di sisi lain pada lapisan masyarakat atau rakyat yang lain, gitu. Yeah. Jadi kita ngerasa, saya melihatnya ngerasa ada kecondongan ya dan kemudian keberpihakan pada golongan tertentu. Ya. Sementara pada rakyat ya itu terkesan itu gimana, Prof? Pandangan jenengan? Ya, saya kira ya ada pergeseran paradigma atau kita sebut dalam ilmu itu namanya paradigm shift. Dari TNI milik rakyat menjadi TNI punyanya presiden. Masih ingat ya pernyataan dari Lemhanas itu gubernur Lemhanas itu gubernur Lemhanas itu ya Pak Agus Wijoyo itu ya. Itu kan juga sangat viral itu ya bahwa TNI itu punyanya presiden. Nah, ketika paradigm ini dianut, maka TNI akan lebih mengabdi pada kekuasaan dibandingkan dengan pengabdian kepada rakyat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya misalnya presiden itu berada dalam kekuasaan oligarki, misalnya ini ya, maka TNI pun itu akan ikut terseret pada penyelamatan kekuasaan presiden yang dinilai terancam oleh musuh oligarki. Contohnya misalnya kan ada kelompok-kelompok rakyat yang juga memusuhi dalam arti tidak setuju kalau pemerintahan itu dilaksanakan secara oligarki. Berarti juga termasuk apa? Ya berlawanan atau melawan kekuasaan oligarki itu. Nah, jadi ada kemungkinan TNI itu malah bermusuhan dengan rakyat kalau sampai terjadi paradigm shift semacam ini. Nah yang kedua, Kasat ini tampaknya juga telah menjadi jabatan politik. Ya kan katanya orang kalau sudah ngomong bintang itu kan ini sudah bukan lagi jabatan karir lagi tapi sudah semua tergantung dari presiden, terutama pemberian bintang tadi mau jatuhnya kapan, mungkin berapa bulan sekali jatuh, sampai bintang 4 itu seolah-olah sudah nggak ada batasan lagi, itu sudah politik banget itu. Nah, oleh karena itu, ini rabaan saya ya, semoga salah saja ya, itu jadi kenapa kemudian termasuk Kasat, atau mungkin memang tampaknya yang lain tidak kentara ya, terutama dari hal ini adalah untuk Kepala Staf Angkatan Darat itu memang dari awal itu strategis banget, jadi memang tarik-menarik dengan kekuasaan itu sangat kental sekali. Saya lihat begitu. Oke, baik, Prof. Artinya memang ada kecenderungan bukan malah bersama rakyat, tapi friksi terhadap rakyat ya. Ya tadi karena ada paradigm shift tadi, dari penyelamatan pada presiden. Sebenarnya presiden itu harusnya milik rakyat, tapi kan karena sudah terkooptasi dengan kekuasaan itu akhirnya kan begitu. Jadi lebih memilih dalam tanda kutip ya, penyelamatan status quo dibandingkan dengan bagaimana memihak pada rakyat. Yang sebenarnya kalau kita lihat mereka itu asal muasalnya dulu juga dari rakyat gitu loh. Dari rakyat. Nah gitu. Tapi dari beberapa pernyataan, Prof, saya rangkum misalkan yang terbaru ya pernyataan tentang kayaknya juga ikut gerbong moderasi agama ya. Ya, betul. Yang tadi ada fanatik berlebihan, kemudian ada muatan pluralisme gitu loh, semua agama benar. Kemudian ada apa istilahnya berdoa ya dalam bahasa Indonesia
Indonesia karena Tuhan bukan orang Indonesia kan itu. Yang ingin saya tanyakan itu gini Prof ya. Eh, Apakah jenengan melihat ya ada narasi penyudutan terhadap ajaran Islam dari Kasat ini atau gimana? Ya, memang terasa aneh ya ketika sejak awal kita ada Indonesia itu kan umat Islam itu memberikan kontribusi yang cukup besar ya untuk mencapai, merebut sampai kemudian mempertahankan negara Indonesia. Itu sangat dominan. Betul. Itu kita akui, tapi juga bukan berarti tidak mengakui dari umat yang lain, tapi kontribusi umat Islam itu begitu besar. Sampai misalnya terakhir pada tanggal berapa itu yang kita peringati tanggal 10 November itu apa itu? Itu jihadnya umat Islam kan? Bisa kita katakan begitu, betul kan? Nah, betul. Tapi yang kita alami itu terkesan ya, saya katakan terkesan seperti mendorong mobil mogok. Ya, setelah mesinnya hidup, umat Islam itu terkesan ditinggalkan, bahkan cenderung dianggap duri dalam daging. Atau bahkan mungkin ada juga yang mengatakan ini terpojok ya, terpojokkan dengan narasi-narasi yang mestinya itu dulu itu memang diutamakan, misalnya radikal. Kalau nggak radikal kita nggak merdeka, kan itu kan? Iya. Lalu apalagi soal fundamentalis, aliran keras, kan itu ekstrim kanan, hingga persoalan terorisme. Nah, soal-soal yang kayak gitu ketika itu sudah minir, mengganggu atau merusak negara, memang kita wajib ini kan wajib perangi juga sepanjang terorisme misalnya, itu jelas kita wajib perangi. Tapi kalau sematan-sematan tadi sedikit-sedikit teroris, sedikit-sedikit ekstremis, sedikit-sedikit radikalis, itu kan juga membuat kita umat Islam sendiri juga miris gitu ya, dalam bahasa Jawa itu miris. Jadi penuh dengan ketakutan, penuh dengan seolah penuh dengan ancaman hidup itu. Nah, sebaiknya narasi-narasi itu memang seharusnya tidak begitu mudah untuk disematkan ya, meskipun kita tetap harus juga mempunyai kewaspadaan terhadap ya bahaya-bahaya tindakan-tindakan yang makar, kemudian teror, itu jelas itu kita nggak suka, apalagi semacam KKB ya di Papua yang sudah ditetapkan sebagai teroris, mestinya justru dihadapkan ke sana, bukan soal unjuk rasa yang mestinya bisa dikelola, ada yang bertanggung jawab, ada yang kan gitu, itu mestinya kan enak itu, yang bertanggung jawab siapa, komandannya siapa, jumlahnya berapa, itu sudah bisa diperhitungkan. Sehingga mestinya ini tidak menjadi fokus utama, tapi fokus utamanya harusnya di Papua sana. Karena mereka yang mengancam keutuhan negara RI, keutuhan ya bangsa dan negara ini, mereka separatis, bahkan sudah di-stempelin menjadi teroris. Itu kan mestinya begitu maksud saya itu. Jadi ketika ada prioritas pemojokan itu menjadi sangat masif ya, apakah ini juga berarti bahwa ada program-program yang dalam tanda kutip ya, setelah war on terrorism itu kan lebih disoftkan ke war on radikalisme. Lebih soft lagi itu pada moderasi agama tadi. Moderasi agama. Nah, apakah ini juga tidak terkait dengan misalnya proyek internasional dari Amerika Serikat tentang war on terrorism tadi yang diturunkan itu, yang kemudian itu didampingi juga ada yang namanya staf penelitian yang namanya RAND Corporation, betul kan? Nah, di RAND Corporation itu banyak program-program yang bagaimana cara dalam tanda kutip ya mendiskreditkan, memojokkan umat Islam itu supaya ya tidak maju, tidak atau selalu ditakut-takuti dengan berbagai stempel-stempel atau stigma-stigma itu, Mas. Ya, oke. Prof, ini balik lagi saya ingin bertanya tentang mental kita nih. Ini mental itu kan bahasan yang mahal nih, Prof nih. Iya. Jadi dengan narasi-narasi yang ada ya. Salah satu yang terlihat ya, mental down itu loh. Kaum muslimin itu kok kita ngerasain bahwa ada ketakutan ya. Iya. Ada ketakutan dari narasi-narasi yang terus dibangun ya, memonsterisasi beberapa ajaran Islam ya. Yang ini justru membuat kita itu menjadi nggak bangga, Prof, dalam mengekspresikan keyakinan agama serius. Iya, betul. Iya, bahkan menampakkan kesolehan itu bisa jadi bagi anak-anak muda kayak aib gitu, Prof. Itu terjadi, Prof. Ya. Nah,
karena ada narasi yang terus dibangun ya, yang ini mojokin terus. Saya ngerasanya gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan hanya pandangan saya gitu loh. Tapi saya di lapangan menemukan banyak seperti itu. Betul. Bahkan orang-orang yang menganggap bahwa ketaatan menjadi taat, menjadi soleh itu aib gitu loh. Ini gimana bro dengan fenomena sosial yang semacam ini? Iya. Apalagi yang tadi ya kita sedikit ngomong soal radikalisme kemudian terorisme itu kan betul. Itu cukup menakutkan kita itu ya. Karena baru saja kita juga terima itu dari pemberitaan itu dalam waktu dekat katanya akan ada yang tertangkap lagi ya. Itu saya nggak tahu lah persisnya nanti, ini orangnya juga terkenal, sering muncul di TV. Waduh, ini sebenarnya narasi kayak gini mestinya menurut saya nggak perlu dimunculkan di publik, karena itu justru menimbulkan ketakutan. Semakin orang tadi, wah ayo moderasi agama yuk, pokoknya semacam-macam, tapi pernyataan tadi agama semua sama ya kan, terus berdoa dengan pokoknya bahasa Jawa atau nek perlu bahasa Jawa. Tuhan bukan orang Arab kan itu kan. Nah, persoalan ini saya kira ya, program moderasi agama yang tadi kita sebut itu akhirnya kan membuat Muslim itu meragukan syariatnya sendiri. Nah, hal ini bisa terjadi ketika misalnya Muslim itu minim literasi ya terkait dengan syariat Islam itu, atau jika literasinya cukup gitu ya, tetapi tidak punya ghiroh terhadap pengutamaan ajaran Islam. Lantaran apa? Ya sudah terjangkit dengan dulu disebut oleh Rasulullah itu penyakit wahan itu, ya kan? Yaitu lebih menyukai remah-remah dunia dibandingkan dengan kehidupan ukhrawi. Nah akhirnya apa? Ya lidahnya keluh, bisu, pasif, laksana patung istana itu yang pernah kita omongkan itu. Nah jadi Muslim itu kan akhirnya apa? Bukan saja tidak bangga terhadap syariat atau ekspresi agamanya, tetapi bahkan memusuhi ajarannya sekaligus saudaranya sendiri, termasuk para ulama. Nah itu kan siapa tahu itu kalau kita lihat kan sebenarnya mereka Muslim gitu loh. Nah apakah Muslimnya dulu kita sebut juga Muslim abangan atau tidak? Tapi mereka adalah Muslim pada prinsipnya. Ya, jadi ini memang mungkin salah satu nggak tahu lah ini maunya sisi buruk dari moderasi agama atau bagaimana, karena impact-nya justru tadi membuat umat Islam itu tidak bangga, apalagi kok mau mengekspresikan ketakwaannya, keimanannya menjadi takut ya, atau mungkin malah risih atau bagaimana, padahal itu yang dikehendaki Allah kan demikian. Nah, itu. Oke. Artinya kita nggak boleh takut ya Prof ya? Nggak boleh takut. Selama kita on the track tadi, kita bukan teroris, kita tidak punya jaringan teroris, kan itu kan? Kita bukan radikal yang mengancam keutuhan negara. Kalau saya jelas, saya itu menyatakan, loh khilafah itu ajaran Islam, berani kok. Kenapa? Itu memang ajaran Islam. Bagi saya kan pentingnya di sini tidak memaksakan dan apalagi menggunakan kekerasan, apalagi makar. Kan begitu. Jadi kita on the track gitu ya. Kita tetap dalam kesempatan yang memang harusnya bagaimana kita mengekspresikan diri sebagai umat Islam gitu. Artinya gini Prof, setuju nggak? Kita itu harus jadi Muslim yang radikal, Prof. Kalau itu harus, kalau nggak radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ramah, terdidik, dan berakal. Maka literasinya harus tinggi kan itu Mas. Itu menyangkut literasi. Ramah, terdidik, berakal. Nah, gitu. Kalau literasinya jelek, kita rangkum aja gitu ya. Kesimpulannya itu jadilah Muslim yang radikal ya, Prof. Yes, exactly. Oke. Ya, buat teman-teman yang sudah menonton sampai sini ya, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya, karena ini tuh diskusi yang luar biasa, dari isu kampus ya sampai isu kasat kita bahas di sini, Prof. Iya. Yang kita bicarakan on the track ya, tidak menyimpang, tidak mengajak atau memprovokasi apapun. Oke, ya. Itu mungkin untuk segmen Tanya Profesor kali ini. Ya, terima kasih atas Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk di-like, ya, komen, subscribe, dan juga share video ini ke jejaring semua agar
mendapatkan banyak manfaat dari obrolan-obrolan ringan tapi dalam ini, Prof ya. Siap. Oke, seperti biasa terima kasih dan salam radikal ya. Ramah, Ramah, terdidik, dan didik, dan berakal. berakal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.